Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Jadi fungsi sendiri itu adalah relasi khusus yang mengawankan setiap domain ya atau daerah asal itu tepat satu daerah kawan atau kodomain. Kalau di sini misalkan A-nya itu domain, B-nya kodomain, berarti A-nya itu harus punya pasangan dan pasangannya juga harus satu tepat di B. Kita praktekkan untuk banyaknya fungsi yang mungkin atau pemetaan yang mungkin sehingga nanti bisa kita rumuskan. Kita buat pola-polanya ya. Misalkan ini A, kemudian ini B. Ini kita menggunakan diagram panah gitu aja untuk analisisnya ini. 1, 2, 3. Ini A, B. Kemudian saya bikin lagi 1, 2, 3. Di sini A, B. Dan saya bikin lagi 1, 2, 3. Ini agar semakin jelas ya untuk rumusnya nanti. Satu, dua, tiga, kemudian di sini B-nya itu A, B. Masih kurang ini 1, 2, 3. Kalau secara aturan itu ada 8 ya, makanya saya praktekkan di sini ada 8 sehingga lebih mudah untuk difahami. Oke. Ini dikasih titik-titik ya untuk dengan panah itu. Nanti ini yang kita hubungkan dengan domainnya, dengan kodomainnya. Oke, misalkan yang pertama, kemungkinan yang bisa menjadi fungsi itu yang pokoknya yang A itu harus punya pasangan. Semuanya di A. Ini sudah fungsi. Syaratnya tadi itu pokoknya fungsi itu domain itu punya pasangan dan dia nggak bercabang, pasangannya nggak double 2 atau 3 enggak, tapi cuma satu pasangan saja. Sekali lagi ya, A-nya itu semuanya punya pasangan dan pasangannya tidak boleh double, tidak boleh nyabang dan tidak boleh kosong, harus punya pasangan, tidak boleh kosong dan tidak boleh nyabang. Nah, itu adalah fungsi. Bisa senang A semua bisa. Kemudian di sini misalkan yang B semua juga boleh, ini juga fungsi. Nah, nih 1, 2 sudah dapat 2. Kemudian satunya suka di A, nih. 2-nya di B atau 2 di A dulu ya. 2 di A sama A, tapi 3-nya ke B. Nah, ini juga bisa. Ini juga fungsi. Atau 1 di A, nih saya kasih panah gini. 2-nya di B, tapi 3-nya ke A. Nah, sudah beda dengan itu tadi. Satunya di A, 2-nya di A, 3-nya di B, ini 2-nya di B, 3-nya di A. Kemudian satunya itu di A, 2-nya di B, 3-nya juga di B. Nah, ini juga bisa. 1A, 2B, 3B. Nah, ini juga fungsi. Yang penting A-nya itu punya pasangan, kemudian dia tidak bercabang. Kemudian dengan pola yang sama dengan ini, satunya itu di B, 2-nya di B, tapi 3-nya di A. Nah, ini fungsi. Kemudian satunya di B, sama kayak itu tadi. 2-nya di B, sekarang 2-nya di A. 3-nya di A, ini di A lagi, boleh.
Nah, ini juga fungsi. Kemudian satunya di B, 2-nya di B sudah, 2 di berarti 2-nya di A. 3-nya 2 di A sudah, 3-nya di B. Belum, 3 di B. Nah, sudah ada 8 macam fungsi yang bisa kita bentuk. Sudah tidak bisa lagi, misalkan nyoba yang lain, satunya di B, 2-nya di B, misalkan 3-nya di A, misalkan 3-nya di A, ya sudah ada. Nah, yang ini sudah beda semua ya. Nah, ini dengan ini juga beda. Ini dengan ini beda. Sudah beda semua. Ini namanya banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi yang mungkin. Nah, ini kalau kita gambar. Tapi kalau secara rumus bagaimana? Nah, tinggal ini banyaknya himpunan, banyaknya anggota. Ini anggotanya itu 3. Kemudian ini anggotanya itu NB ya, itu 2. Nah, ini kan ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti A ke B itu sama dengan 8. Ya kan, relasi atau fungsi pemetaan dari A ke B itu ada 8 macam. Ada 8 model. Padahal di sini banyaknya anggotanya itu 3, sedangkan ini banyaknya B itu 2. Berarti dapat 8 dari mana? Dari sini. Nah, banyaknya anggota B berapa? 2 dipangkatkan banyaknya anggotanya A 3. 2 pangkat 3 itu 8. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan kok dari B ke A, sekarang balikannya dari B ke A, berarti kebalikannya ini di belakang dulu, berarti NA dipangkatkan NB. Nah, itu adalah kalau banyaknya pemetaan dari B ke A. Berarti berapa? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau dipraktikkan lagi ada 9 macam pemetaan. Sekarang kalau P ke Q, berarti dari soal ini yang diketahui P-nya itu 2, 4, 6, 8. Berarti anggotanya NP-nya itu ada 4. Ini ya. Kemudian yang Q-nya ABC, banyaknya anggota Q itu ada 3. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Ya, P ke Q berarti dari Q dulu 3 pangkat P-nya 4. Nah, 3 pangkat 4. Sedangkan kalau Q ke P dulu berarti P-nya ada 4 pangkat 3. Nah, kalau kita hitung 3 pangkat 4 itu ya 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Sedangkan 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Nah, caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tanpa menyusun seperti ini ya bisa menggunakan rumus yang belakang, pangkat yang depannya. P ke Q berarti yang Q pangkat P. Q ke P berarti yang P pangkat Q. Cuma begitu aja. Itu rumus banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin. Demikian cara menentukan rumusnya. Sampai ketemu rumusnya. Jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.